Selamat pagi Pak Immanuel. Waduh. Bagaimana rasanya Pak setelah melakukan coaching ini? Saya merasa lega Pak. Ternyata melakukan coaching itu menyenangkan. Wah, luar biasa. Kalau saya tanya Pak ya, eh, bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri mengenai dengan coaching yang Bapak lakukan tadi? Eh, Menurut saya Pak, apa yang saya lakukan tadi itu sudah lebih bagus dari yang pernah saya lakukan. Ya, saya sudah menggunakan alur cerita dengan baik. Ya, walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangannya. Iya. Itu Pak ya, jadi Bapak sudah merasa lebih baik Pak ya dari kemarin Pak ya. Iya, luar biasa. Bapak sudah merasakan itu, apa yang membuat Bapak merasakan hal seperti itu? Apa yang membuat Bapak merasakan sudah dapat berubah atau ya kira-kira apa yang membuat Bapak sudah merasakan perubahan? Sebelumnya Pak, pada saat saya melakukan coaching, Ya. saya belum mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Namun saya rasa tadi pada saat melakukan coaching ya sudah mulai membaik Pak. Sudah lebih banyak memberikan kesempatan kepada coach untuk dapat menyampaikan idenya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sudah lebih luas ya? Ya, cakapannya. Ya sudah. Tadi juga saya amati sudah ada keterbukaan, sudah luar biasa Pak. Kalau begitu boleh saya memberikan nilai pengamatan saya Pak, menyampaikan pengamatan yang saya lakukan tadi. Oh, boleh Pak. Saya sangat mengharapkan itu. Itu perbaikan ke depannya. Ya, itu jadi hasil pengamatan saya tadi Pak. Jadi Bapak saya lihat sudah sangat luar biasa dalam memancing coachnya, menggali potensinya sendiri Pak ya. Ya. Tadi awalnya begini, akhirnya dia menggali, mengatakan akan seperti ini dan mengenak sekali Pak. Betul apa yang disampaikan coach tadi itu. Tetapi kemungkinan kalau Bapak tidak menggali potensinya coaching, mungkin saja masih akan seperti awalnya tidak ada perubahan. Ya, mungkin itulah harapannya yang kita dapatkan dari coaching kita untuk dapat berkembang. Jadi Pak, saya juga amati Pak sudah melaksanakannya dengan alur tirta, meskipun sedikit ada di akhiran, di awal ke akhir dan ke akhir ke awal, tapi tirta kan tidak harus run Pak ya. Yang pasti kita menggunakan alur tirta. Ya. Iya gitu. Terus rasa masuk, Bapak bisa memperhatikan semua ucapan, memberi respon, mengganggu dan kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu maskernya masuk. Kemudian ya Bapak RA nya rasa ya. Kemudian Bapak bisa merangkum kata-kata yang diucapkan coach tadi. Kemudian Bapak mengajukan pertanyaan yang luar biasa, menggali potensi, itu sudah masuk semua Pak. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Saya merasa senang Pak. Merasa bangga. Ternyata saya bisa melakukannya. Ya, sebelumnya saya agak ragu bahwa saya bisa melakukannya dengan baik.
tadi saya mau bertanya bagaimana perasaan Bapak, tapi Bapak ungkapkan duluan, jadi Oh ya. nggak tanya lagi sekarang karena sudah dirasakan saya. Ya, betul. Luar biasa Pak. Pengamatan perbaikan mungkin sedikit Pak ya, nggak ada lagi rupanya. Kalau saya amati sudah luar biasa Pak. Mungkin bagus dari saya, mungkin saya akan evaluasi lagi pengamatan saya. Siapa tahu saya mendapatkan sesuatu yang perlu diperbaiki, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan. Sudah luar biasa bagus ya. Baik, terima kasih Pak. Kita bisa nggak melanjutkan proses ini untuk lebih baik lagi? Kira-kira ada waktu untuk melakukannya lagi agar lebih mantap lagi Pak? Ada Pak, saya pikir bisa dilaksanakan minggu depan atau minggu depan Pak. Kalau ada lagi waktu luang, bisa melakukan coaching kepada rekan-rekan yang mengalami masalah dalam belajar tersebut Pak. Tapi saya sudah mengundangkan Bapak untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Kalau misalkan kita lakukan lagi seperti ini, apa harapan Bapak? Performa apa yang akan Bapak tingkatkan? Harapan saya pada saat melakukan coaching lagi Pak, kita itu semakin baik dalam melakukannya, menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan dapat hadir sepenuhnya dalam mendampingi coach, menyampaikan ide yang dimiliki. Luar biasa. Jadi saya penasaran nih Pak, kapan nih kira-kira kita lakukan ini? Minggu depan Pak ya? Bisa? Bisa? Oh iya. Semoga Bapak ada waktu untuk itu. Mungkin hari Kamis tuh Pak. Iya, saya selalu ada waktu untuk Bapak dan semua guru-guru yang ada. Kalau nanti ini kira-kira siapa tahu Bapak lupa ya, kan kita namanya manusia. Siapa kira-kira dapat mengingatkan Bapak untuk kegiatan ini? Pertama Pak, saya akan memasang alarm di HP saya untuk mengingatkan itu, dan selanjutnya juga saya minta bantuan Bapak kalau misalnya saya lupa dan kemudian Bapak ingat, bisa mengingatkan saya mungkin sebelum kegiatan, apakah satu hari sebelum kegiatan bisa diingatkan, atau juga saya minta bantuan kepada teman-teman yang lain atau teman yang siap untuk di coaching untuk mengingatkan saya sehingga bisa kami lakukan bersama-sama. Iya Pak ya. Di setiap pekerjaan itu pasti akhirnya kan kesimpulan kan? Ya. Tapi yang saya mau tanya ini, bagaimana Bapak menilai, memberikan penilaian pada supervisi untuk dapat, ini sudah sampai di sini sampai di sini, kan nanti kan kita menjadikan penilaian itu menjadi bahan evaluasi lanjutan Pak ya. Gimana Bapak mencatat nilai itu? Apa bentuk catatannya? Ada lembar observasi Pak untuk penilaian yang saya siapkan. Itu. Jadi bukunya ada Pak ya? Bukunya supervisinya itu? Ya, ada Pak. Luar biasa. Aduh, terima kasih Pak ini. Apakah Bapak terbantu Pak ya? Sangat terbantu Pak, luar biasa. Lewat penilaian yang Bapak sampaikan terhadap kegiatan saya itu sangat membantu saya Pak untuk dapat meningkatkan kompetensi saya. Kalau begitu ya semoga semakin berkembang, semakin hebat. Kira begitu Pak ya, karena ada tamu di dalam Pak. Iya Pak, ya.
biar tidak lama lebih banyak. Oh ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi Pak Amos. Pak Thomas, di sini bolehkah saya minta waktu sedikit Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan hari ini di kelas saya. Baik Pak Amos. Pas kebetulan tidak ada kegiatan saya saat ini. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak Thomas, akhir-akhir ini saya merasa itu murid-murid saya yang ada di kelas kurang memperhatikan pelajaran Pak, kurang antusias. Kemudian juga Pak, murid-murid saya itu mengerjakan tugas tidak sampai 70% Pak. Jadi sangat kurang dari jumlah yang harusnya mengerjakan tugas. Seperti itu Pak. Oh baik Pak. Jadi menurut Pak Amos, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Begini Pak Thomas, saya mengharapkan solusi dari persoalan ini supaya antusias murid-murid saya dalam melakukan pembelajaran di kelas itu lebih tinggi dan ya lebih bersemangat begitulah Pak. Luar biasa Pak. Bapak mempunyai semangat yang luar biasa dalam melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah kita. Saya sangat apresiasi itu Pak. Ya, saya terima kasih apresiasinya Pak. Menurut Pak Amos, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira tingkat antusias murid-murid di kelas yang Bapak ajar itu di posisi mana dalam rentang 1 sampai 10 Pak? Ya kalau dalam rentang 1 sampai 10 Pak, dan posisi murid-murid saya itu mungkin saya beri nilai 5 kali Pak. Karena ya kalau keberhasilannya tadi tidak sampai 70% Pak. Tidak sampai 70%, hanya kurang lebih ya 50% lah keberhasilannya. Jadi menurut saya hanya bisa dapat dari nilai 5 dalam rentang 1 sampai 10 itu Pak. Sekarang untuk keadaan yang saya alami Pak. Baik Pak. Jadi tingkat antusias murid-murid Bapak di kelas itu ada pada posisi 5. Nah, menurut Pak Amos, hal apa saja yang mungkin membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Wah, kalau saya pikirkan Pak, memang banyak sekali yang harus saya perbaiki, termasuk Pak dalam hal metode pembelajaran. Saya kurang bervariatif Pak. Memang saya jujur, saya kurang variatif dalam mengajar, sehingga anak-anak saya mungkin tidak antusias. Kemudian juga Pak, lingkungan belajar yang tidak bisa saya variasikan, sehingga anak-anak itu mungkin memandang saya ini guru yang monoton, setiap hari itu saja, dan mereka juga tidak berkembang begitulah Pak, sehingga ya hasilnya juga seperti itu. Ya, mungkin itu yang saya rasakan Pak saat ini. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid di kelas yang Bapak ajar itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Saya berpikir Pak bahwa ya murid-murid itu membutuhkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, banyak memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar. Jadi sebagaimana kita tahu Pak, kebutuhan pelajaran harus kita penuhi sebagai guru. Jadi mungkin Pak seperti itu yang menurut yang saya pikirkan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut
pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Pak. Jadi murid kita ajak untuk aktif dan belajar. Kita sebagai guru harus lebih banyak menggunakan ice breaking agar murid-murid kita itu tidak tegang, tidak monoton dalam belajar. Ataupun games juga, Pak, kita bisa berikan supaya pembelajaran itu menarik, pembelajaran itu lebih cocok dengan murid-murid kita, Pak. Wah, sepertinya asik pembelajarannya ya Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin kali, Pak, karena biasanya pertanyaan yang saya berikan itu terlalu banyak dan tidak ada sumber belajarnya, Pak. Kan harusnya mungkin sumber belajar itu beragam dan mengasihkan, ya. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini, Pak, saya hanya menggunakan sumber belajar yaitu buku teks dan buku-buku yang ada di perpustakaan, Pak. Saya juga biasa menggunakan sumber lain dari majalah. Ya, itu sumber-sumber belajar saya selama ini, Pak, saat ini. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir, Pak, sebenarnya banyak. Utamanya saat ini kan kita sudah berada di era yang teknologinya sudah sangat maju. Banyak sekali sumber belajar yang bisa kita dapatkan, Pak, seperti YouTube, di artikel atau blog, kemudian ada tulisan ilmiah, Pak, di internet. Bisa juga kita menggunakan aplikasi sosmed, Pak, yang saat ini kan lagi trennya itu ya, seperti TikTok, Pak, dan Reels di IG, Pak. Seperti itu, Pak, menurut saya. Betul sekali Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang diutarakan Bapak. Bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan TikTok, Reels, dan beberapa media sosial yang bisa membantu dalam kegiatan pembelajaran. Saya sangat mendukung itu Pak. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Bapak sebutkan tadi, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya sih, Pak, dalam pikiran saya banyak sekali rencana yang saya mau lakukan. Hanya saja untuk yang pertama, Pak, ya, saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan, Pak, dengan menggunakan sumber belajar dari video YouTube dan TikTok. Ya mungkin sekali-kali juga saya pakai Instagram, Pak, ya. Kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada murid-murid saya, Pak. Kemudian juga ketika saya pun memberikan tugasnya nanti, ya tugas itu ya harus sesuai dengan minat dan bakat yang murid-murid saya miliki. Istilahnya, Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan terpaksa, Pak, dalam belajar, karena kalaupun mereka terpaksa itu, ya disitulah biasa mereka kurang antusias, Pak. Ya, ketika juga saya memberikan tugas-tugas sesuai dengan minatnya, pasti, Pak, mereka akan senang dalam mengerjakan tugas itu, senang juga dalam belajar. Misalnya nanti saya akan memberikan tugas hanya dalam bentuk, apakah bentuknya puisi, laporan digital, ya tergantung, Pak, apa yang mereka minati. Itu yang menjadi tugas-tugas yang akan saya berikan ke depan. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Kira-kira siapa yang dapat membantu rencana Bapak? Kebetulan, Pak, di sekolah saya ada Pak Adi, dia ahlinya IT, Pak. Jadi mungkin
bisa saya minta bantuan kepada beliau. Anu juga Pak, kebetulan juga dia sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Jadi dia akan bisa menjadi sumber belajar, sumber informasi juga bagi saya Pak. Sepertinya cocok sekali itu Pak. Mudah-mudahan rencana Pak Amos berhasil. Amin Pak. Dengan rencana tersebut, tingkat antusias murid pada pembelajaran yang tadinya posisi 5, ya ingin Bapak tingkatkan menjadi posisi berapa? Ya target saya kan Pak di sini, saya ingin antusias murid saya itu bisa mencapai angka 10 Pak. Luar biasa. Karena kalau murid-murid itu sudah asik dalam belajar, aktif dalam belajar, mengumpulkan tugas tuntas, ya itu berarti sudah 100% Pak pembelajaran tercapai, dan itu pasti yang kita harapkan. Ya, luar biasa Pak usahanya. Ya saya sangat mendukung itu. Ya terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya komitmennya Pak, kan tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi tentunya saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan sumber belajar yang untuk mengeksplorasi materi-materi yang saya mengajarkan Pak kepada murid-murid saya. Saya dapat menjalankan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang membuat murid-murid saya senang dalam pembelajaran itu. Tidak ada unsur paksaan Pak. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu utamanya kepada murid saya. Jadi mereka nanti memilih mana sumber belajar yang mereka inginkan untuk dia pakai. Jadi saya tidak akan batasi Pak, tergantung bagaimana kreativitas mereka dan potensi yang mereka miliki. Wah, bagus sekali Pak. Sangat luar biasa ide yang Bapak sampaikan itu. Saya sangat mendukung. Iya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak. Iya, terima kasih juga Pak Thomas atas waktu yang kita lakukan hari ini dalam sharing. Mudah-mudahan ya Pak, kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita di sekolah dan dimanapun kita berada. Amin. Iya, mungkin waktu yang sudah kita gunakan sudah cukup banyak Pak untuk berdiskusi. Bapak sudah bisa melanjutkan aktivitasnya. Oh iya, terima kasih Pak. Saya juga sudah mendapatkan apa yang saya inginkan selama ini, dan tentunya ya harapan-harapan ke depannya bisa saya lakukan Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Thomas. Ya, sama-sama Pak. Silakan. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi Pak Immanuel. Waduh. Bagaimana rasanya Pak setelah melakukan coaching ini? Saya merasa lega Pak. Ternyata melakukan coaching itu menyenangkan. Kalau saya tanya Pak ya, bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri mengenai dengan coaching yang Bapak lakukan tadi? Menurut saya Pak, apa yang saya lakukan tadi itu sudah lebih bagus dari yang pernah saya lakukan. Ya, saya sudah menggunakan alur cerita dengan baik. Ya, walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangannya. Iya. Itu Pak ya, jadi Bapak sudah merasa lebih baik Pak ya dari kemarin Pak ya. Iya, luar biasa. Bapak sudah merasakan itu, apa yang membuat Bapak merasakan hal seperti itu? Apa yang membuat Bapak merasakan sudah dapat berubah, atau ya kira-kira apa yang membuat Bapak sudah merasakan perubahan? Sebelumnya Pak, pada saat saya melakukan coaching, saya belum mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Namun saya rasa tadi pada saat melakukan coaching ya sudah mulai membaik Pak. Sudah lebih banyak
memberikan kesempatan kepada coach untuk dapat menyampaikan idenya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sudah lebih luas ya? Ya. Cakapannya. Ya sudah. Tadi juga saya amati sudah ada keterbukaan, sudah luar biasa Pak. Kalau begitu boleh saya memberikan nilai pengamatan saya Pak, menyampaikan pengamatan yang saya lakukan tadi. Oh, boleh Pak. Saya sangat mengharapkan itu. Itu perbaikan ke depannya. Ya, itu jadi hasil pengamatan saya tadi Pak. Jadi Bapak saya lihat sudah sangat luar biasa dalam memancing coachnya menggali potensinya sendiri Pak ya. Ya. Tadi awalnya begini, akhirnya dia menggali mengatakan akan seperti ini dan menyenang sekali Pak. Betul apa yang saya coach tadi itu. Tetapi kemungkinan kalau Bapak tidak menggali potensinya coaching, mungkin saja masih akan seperti awalnya tidak ada perubahan. Ya, mungkin itulah harapannya yang kita dapatkan dari coaching kita untuk dapat berkembang. Jadi Pak, saya juga amati Pak sudah melaksanakannya dengan alur tirta, meskipun sedikit ada di akhiran, di awal ke akhir dan ke akhir ke awal, tapi tirta kan tidak harus run Pak ya. Yang pasti kita menggunakan alur tirta. Ya, iya gitu. Terus rasa masuk, Bapak bisa memperhatikan semua ucapan, memberi respon, mengangguk dan kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu akhirnya masuk. Kemudian ya Bapak ya RA-nya rasa ya, kemudian Bapak bisa merangkum kata-kata yang diucapkan coach tadi. Kemudian Bapak mengajukan pertanyaan yang luar biasa, menggali potensi, itu sudah masuk semua Pak. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Saya merasa senang Pak. Merasa bangga. Ternyata saya bisa melakukannya. Ya, sebelumnya saya agak ragu bahwa saya bisa melakukannya dengan baik. Tadi saya mau bertanya bagaimana perasaan Bapak, tapi Bapak ungkapkan duluan, jadi tanya lagi sekarang. Karena sudah dirasakan Pak ya. Ya, luar biasa Pak. Pengamatan perbaikan mungkin sedikit Pak ya. Tidak ada lagi rupanya. Kalau saya amati sudah luar biasa Pak. Mungkin bagus dari saya, mungkin saya akan evaluasi lagi pengamatan saya. Saya tahu saya mendapatkan sesuatu yang perlu diperbaiki, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan luar biasa bagus. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita bisa tidak melanjutkan proses ini lebih baik lagi? Kira-kira ada waktu untuk melakukannya lagi agar lebih mantap lagi Pak? Ada Pak. Saya pikir bisa dilaksanakan minggu depan atau minggu depan Pak. Kalau ada lagi waktu luang, bisa melakukan coaching kepada rekan-rekan yang mengalami masalah dalam belajar tersebut Pak. Tapi saya sudah mengundangkan Bapak untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Kalau misalkan kita lakukan lagi seperti ini, apa harapan Bapak? Performa apa yang akan Bapak tingkatkan? Harapan saya pada saat melakukan coaching lagi Pak, alur kita itu semakin baik dalam melakukannya, menyampaikan pertanyaan berbobot dan dapat
hadir sepenuhnya dalam mendampingi coach Ya, menyampaikan ide yang dimiliki. luar biasa. Jadi saya penasaran nih, Pak, kapan nih kira-kira kita lakukan ini? Itu minggu depan Pak ya? Bisa? Bisa? Oh iya. Semoga Bapak ada waktu untuk itu. Mungkin hari Kamis tuh Pak. Iya. Saya selalu ada waktu untuk Bapak dan semua guru-guru yang ada. Oh, Kalau nanti ini kira-kira siapa tahu Bapak lupa ya, kan kita namanya manusia bisa lupa. Siapa yang kira-kira dapat mengingatkan Bapak untuk kegiatan ini? Pertama Pak, saya akan memasang alarm di HP saya untuk mengingatkan itu. Dan selanjutnya juga saya minta bantuan Bapak kalau misalnya saya lupa dan kemudian Bapak ingat, bisa mengingatkan saya mungkin sebelum kegiatan, apakah satu hari sebelum kegiatan bisa diingatkan, atau juga saya minta bantuan kepada teman-teman yang lain atau teman yang siap untuk di coaching itu mengingatkan saya sehingga bisa kami lakukan bersama-sama. Oh iya. Iya Pak ya. Di setiap pekerjaan itu pasti akhirnya kan kesimpulan kan. Ya. Tapi yang saya mau tanya ini, bagaimana Bapak menilai, memberikan penilaian pada seperti untuk dapat, oh ini sudah sampai di sini sampai di sini, kan nanti akan kita memberikan penilaian itu menjadi bahan evaluasi lanjutan Pak ya. Gimana Bapak mencatat nilai itu? Apa bentuk catatannya? Ada lembar observasi Pak untuk penilaian yang saya siapkan. Oh iya. Itu. Jadi bukunya ada Pak ya? Bukunya supervisinya itu? Ya, ada Pak. Oh, luar biasa. Aduh, terima kasih Pak ini. Apakah Bapak terbantu Pak ya? Sangat terbantu Pak, luar biasa. Lewat penilaian yang Bapak sampaikan terhadap kegiatan saya itu sangat membantu saya Pak untuk dapat meningkatkan kompetensi saya. Kalau begitu ya semoga semakin berkembang, semakin hebat. Kira begitu Pak ya, karena ada tamu di dalam Pak. Ya Pak, ya. Ada apa ya? Ya di dalam. Ya.